Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup ini digambarkan seperti sebuah perjalanan dan tentunya akan berakhir juga. Dan dalam perjalanan itulah kita tahu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, waktu. Waktu tidak bisa ditahan. Dia bergerak terus dari hari, bulan, tahun. Demikian juga waktu tidak bisa ditahan. Sehingga waktu pun akan terus berjalan. Situasi kondisi tidak mampu menahan dia. Ditunda, ditahan. Bahkan kita tidak bisa kembali kepada masa yang lalu. Karena waktu tidak pernah bisa kembali. Demikian juga waktu pada akhirnya menjadi sebuah perjalanan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita hadir di dalam dunia ini, kita dilahirkan, maka kita beranjak dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, dan orang tua. Itu pun tidak bisa ditahan. Ini adalah sebuah proses yang kita hadapi bersama. Dan di dalam sebuah proses perjalanan kehidupan inilah maka ada pencapaian-pencapaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa terus berlalu, musim terus berganti, dan ada cerita, ada sejarah, ada biografi setiap kita. Bagaimana kehidupan kita pada akhirnya. Dan inilah yang ditulis di dalam WPDA kita hari ini, Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42 berlanjut ke 43, itu mempunyai satu tema, ya, 2 pasal dengan satu pokok pikiran, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Dia, penolong kita dan Allah kita. Mari kita akan melihat ayat yang kelima. Di dalam ayat kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju. Yang pertama di sini dikatakan tentang waktu. Berjalan maju. Tidak bisa ditunda, tidak bisa kembali dan terus berjalan bagi setiap kita. Artinya hidup ini tidak akan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, dia akan terus berjalan. Yang kedua ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Ini sebuah proses bagaimana kita mulai dari anak-anak sampai orang tua, kita mengalami bagaimana Tuhan melingkupi kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Dari anak-anak sampai kita menjadi orang tua. Dan pada akhirnya di dalam pasal 43 ayat yang keempat, di situ dikatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan syukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Inilah pencapaian akhir kita, yaitu pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, menghadap kepada Tuhan dalam sukacita
dan kegembiraan. Hidup terus berjalan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mencapai tujuan hidup kita, yaitu bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah kita, dan bagaimana harapan-harapan kita terpenuhi? Maka sekali lagi ini yang akan menjadi renungan kita dalam House Family bersama Gembala. Bersama saya ada Ibu Suskamdani, ya, dan juga Ibu Siska. Selamat datang. Beliau dari satelit Elohim di Driorejo. Kita akan mendengar bagaimana keadaan jemaat di sana, kesaksiannya, dan beban-beban di dalam kehidupan jemaat di sana. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian bagi Tuhan dan kita akan berdoa. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Haleluya. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Amin. Penolongku dan Allahku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapa kami yang baik, kembali saat ini kami menghampiri Engkau Bapa. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu buat segala kemurahan dan anugerah-Mu dalam hidup kami, pertolongan-Mu dari hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau beri dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini Tuhan kami masih ada semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bapa, kalau saat ini kami ada HF Gembala, Engkau pimpin kami Tuhan. Biarlah melalui HF Gembala ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang mendengar ataupun yang melihat Bapa. Mari Engkau jamah setiap kami Tuhan, supaya pelayanan kami pada saat ini boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Hanya Engkau yang patut kami sembah Bapa, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memimpin kami Tuhan, Engkau menjadi imam maha besar di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapak Gembala kami dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan. Tidak mudah Bapa untuk menjadi gembala yang menggembalakan 13 satelit. Engkau memberi kemampuan, Engkau memberi kekuatan Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi kami semua di seluruh satelit, sehingga nama-Mu boleh kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau bukakan hati kami, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik Bapa, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh masuk di dalam hati kami, bertumbuh berbuah sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam pelayanan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, yang terus menolong dan menuntun kami, sehingga setiap langkah perjalanan hidup kami boleh layak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau saja yang kami muliakan, Engkau saja yang kami tinggikan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kami hanya kami persembahkan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, shalom. Shalom. Gembala, Ibu Gembala, shalom Ibu Siska, Ibu Sus ya. Puji Tuhan, sehat semua. Amin. Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Masih tetap semangat? Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kalau semangat dan sukacita pasti ada kesaksian yang luar biasa nih. Dari Elohim. Gimana? Mungkin Ibu Siska, silakan ya Bu. Ya. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Amin. Saya ingin mewakili kesaksian dari ibu saya, Ibu Publia Sitorus, di mana ibu saya mungkin secara fisik belum sembuh, tetapi saya ingin menyaksikan tentang imannya dia yang begitu besar, yang selalu berserah sama Tuhan, yang dia selalu percaya kalau sampai saat ini dia ada semua karena kemurahan Tuhan. 2019 akhir, ibu saya divonis dokter tumor kelenjar ludah. Kami akhirnya dari rumah sakit di Surabaya dekat rumah kami dioper ke rumah sakit Surabaya Kota. Di situ kami mengikuti setiap rangkaian proses pemeriksaan sampai akhirnya terkena pandemi 2020. Kami menghentikannya. Lalu bulan Juli akhir 2020 ibu saya jatuh di kamar mandi. Telinganya sobek dan kena posisi di tumor, letak tumornya yang di sebelah kanan telinganya. Saat perjalanan sebelum kami pergi ke dokter, ibu saya sempat mengajak saya untuk berdoa. Dalam setiap hal yang kami mau pergi selalu dia ajak kami berdoa, dan dalam keadaan sakit pun dia selalu berdoa. Sampai di rumah sakit, sampai dokternya bingung, ibu ini sudah begini, jahitannya sampai begini, terus karena pas benturannya di tumornya, dia masih tetap happy, sukacita, dia bisa tersenyum gitu. Bahkan dokter sudah bilang, Bu nanti ini harus dibedah kecil karena posisi di tumornya katanya kan. Jadi kita tunggu dokter bedah. Tapi ibu saya bilang percaya kalau saya nggak akan dioperasi hari ini. Dan puji Tuhan memang benar, hanya dijahit 12 di telinganya. Dan serta itu kami disuruh pulang tanpa dikasih apa-apa karena ibu saya dalam keadaan sadar waktu jatuh. Dan selang beberapa bulan kemudian ternyata tumornya semakin membesar. Jadi dokter yang biasa periksa ibu saya bilang, Bu, coba diperiksa kembali ke rumah sakit pusat. Siapa tahu ini pembengkakan karena jatuh. Kami bawa lagi ke pusat dan ternyata diperiksa lagi di CT scan. Ternyata bukan hanya kelenjar ludah saja. Di lehernya dan di tulang kirinya ada kelenjar getah bening katanya dokter. Waktu itu saya dengar itu, saya seperti hancur sekali, saya nangis. Tapi ibu saya tenang sekali, dia bilang gini, Dok, kalau Tuhan bilang saya harus pergi karena kelenjar getah bening, berarti itu Tuhan sudah minta saya harus pergi, kata ibu saya. Dan ibu saya tenang dan kami akhirnya disuruh untuk USG biopsi. Dan puji Tuhan sekali lagi Tuhan nyatakan kemurahannya. Kelenjar getah beningnya itu tidak ada, negatif. Jadi hanya kelenjar ludahnya, dan itu pun kecil, hanya 8 cm, tapi membengkak. Jadi waktu di biopsi itu, USG biopsi itu yang dilihat hanya darah. Jadi bukan cairan tumornya. Dan itu memang harus segera diangkat karena tumornya itu menutupi saraf dari senyumnya, saraf dari mulutnya semua. Tapi ibu saya masih bisa tersenyum, dan dokter itu bertanya, kok Bu, ibu masih bisa tersenyum, ibu masih bisa mencucu, ibu saya masih suruh buka mulut masih bisa. Itu semua hanya karena Tuhan saya. Amen. Ibu saya bilang gitu, dokternya, Dok, sampai ibu saya bilang, Dokter, kalau saya bisa sampai saat sini saya masih bisa kuat berjalan dari depan ke poli ini semuanya kemurahan Tuhan. Amen. Umur ibu saya 71 tahun, Bapak Gembala, tapi dia masih kuat. Dan kami sudah mendaftarkan di rumah sakit tersebut untuk operasi, tapi sampai sekarang sudah hampir 2 bulan kami belum dapat panggilan. Dan selama menunggu itu ibu saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Selama ini tidak pernah merasa sakit, tapi hari-hari ini dia merasa sakit sekali. Jadi saya terus berusaha, saya telepon saudara saya untuk, katanya kan harus ada backingan untuk masuk rumah sakit itu supaya bisa cepat operasi. Tapi malah tidak ada yang bisa membantu kami. Di saat itu ibu saya bilang, stop, kita belajar berdoa sama Tuhan lagi. Dan ibu saya bilang,
saya operasi atau tidak operasi, kalau Tuhan mau sembuhkan saya, Tuhan pasti akan sembuhkan saya. Dan itu yang itu dia bilang itu hari Kamis minggu lalu. Dan di situ sampai saat ini dia tidak mengalami sakit lagi, nyeri lagi, dan dia sukacita. Bahkan saya sebagai anaknya, saya semakin diberkati lewat beliau. Ibu saya walaupun dia dalam keadaan sakit, mungkin secara jasmani orang-orang lihat bengkak atau benjolannya masih ada, tetapi imannya dia itu yang menguatkan kami semua anak-anaknya. Bahkan ibu saya juga merasa kalau dia bisa kuat, sampai dia bilang saya bisa kuat sampai saat ini bukan karena saya saja, tapi banyak orang-orang yang berdoa buat saya. Dan saya juga percaya dan saya berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang selalu berdoa buat ibu saya, staf pastoral yang selalu berdoa buat ibu saya, dan semua sidang jemaat Elohim. Doa Bapak Ibu semua menguatkan ibu saya sampai sekarang. Mungkin secara fisik dia belum sembuh, tapi saya percaya Tuhan selalu bersama dia. Walaupun apapun yang terjadi pada dia, dia tetap sukacita. Itu yang membuat dia menjadi kuat. Terima kasih, itu kesaksian saya. Luar biasa ya. Iya. Perkataan iman ya dari semua Ibu Belia. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong ya Bu ya. Amin. Kita akan berdoa nanti. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sus, silakan Ibu. Dari Elohim, puji Tuhan walaupun keadaan seperti ini, jemaat Elohim sungguh luar biasa. Amin. Diberkati Tuhan. Juga kerukunannya itu walaupun kita tidak saling bertemu, tetapi setiap kali kita bisa WA, jadi kita tahu kabarnya bagaimana, keadaannya bagaimana. Jadi saya tahu betapa Allah itu bekerja di Elohim itu dengan luar biasa. Dan satu yang akan saya saksikan lewat kehidupan jemaat di Elohim yaitu Bapak Roy. Pak Roy itu kerjanya itu serabutan ya. Kapanan itu dia sempat ojek online itu, tetapi karena keadaan seperti ini ojekan sepi banget. Sempat juga jualan air, tetapi juga tidak bertahan lama. Dia datang ke rumah, gimana ini Bu, tolong doakan saya supaya keadaan saya bisa lebih baik. Kita sama-sama berdoa waktu itu, dan sungguh luar biasa Tuhan bekerja. Setelah beberapa hari dia mengabarkan kepada saya bahwa dia dapat pekerjaan menjadi satpam di salah satu gereja. Puji Tuhan, jadi saya percaya walaupun keadaan seperti ini, karena kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi dengan situasi, keadaan, baik waktu. Allah kita sungguh Allah yang luar biasa. Dia bekerja dengan begitu luar biasa, dengan kuasanya, mujizat demi mujizat dinyatakan. Bahkan satu lagi Pak Saroni itu sakit, kapanannya sakit, sudah berkali-kali sakit. Waktu sakit pertama itu dia dibawa ke rumah sakit, dia sembuh. Tapi sakit lagi, dan setelah sakit yang kedua ini dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dia minta doa saja. Kalau sudah ya lansia, sudahlah kita doa saja, tidak usah repot-repot, kita punya Tuhan. Minta dukungan doa di Elohim, saudara-saudara kita di Elohim. Dan benar tidak mau dibawa ke rumah sakit, dan kita berdoa. Dan puji Tuhan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Amin. Dan beberapa hari yang lalu dia sudah bisa datang ke gereja. Kan lansia dibolehkan untuk ibadah online ya Pak. Itu ada hari Minggu pagi kita lansia sama-sama ibadah. Jadi puji Tuhan, Pak Saroni juga sudah dilawat, dijamah oleh Tuhan, dan sekarang dia sudah sembuh, pulih kembali, sehat sehingga bisa beribadah. Kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita percaya karena Allah kita itu Allah yang luar biasa. Kemarin di dalam ibadah hari Minggu itu Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 itu,
Itu menjadi pegangan saya sejak dulu, bahwa jangan gelisah hatimu karena aku menyertai engkau. Amin. Jangan pernah engkau bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan menjadi penolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku untuk membawa kemenangan. Ini yang saya yakini sampai hari ini, dan saya juga mengalami betapa Allah saya itu luar biasa di dalam pemeliharaan hidup saya secara pribadi sampai hari ini. Satu persatu tiap hari Tuhan nyatakan kuasanya, saya sampai heran. Besok ini apalagi Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup saya. Sungguh saya merasakan Allah saya itu luar biasa dalam hidup saya. Pemeliharaannya begitu luar biasa. Saya seringkali sampai heran. Bahkan banyak kali saya menangis dengan HP. Setiap kali ada khotbah di HP itu, saya ikuti terus. Banyak kali saya menangis walaupun saya sendirian. Dengan situasi ya, itu mungkin secara manusia, gak oleh ibadah. Di rumah, dewean, ya orang tua ini kan gak boleh ibadah. Secara manusia kan mundur ya, tetapi dengan adanya ini malah saya semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Karena banyak waktu yang saya buat untuk Tuhan. Bahkan saya juga membuat jadwal diri saya sendiri, saya jadwal jam 5 pagi saya harus doa, jam 11 itu harus doa, jam 3 saya harus doa, dan itu saya tempel di lemari supaya iman saya ini tidak menjadi goyah walaupun keadaan seperti ini. Karena saya sadar bahwa hidup saya cuma kurang sebentar lagi, saumupan lagi saya akan melangkah bertemu dengan Tuhan. Maka saya harus mempersiapkan hidup saya dengan sebegitu rupa. Jadi walaupun dengan keadaan yang seperti ini, dengan pandemi seperti ini, tidak mengurangi iman saya kepada Tuhan. Saya tetap percaya bahwa Allah saya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Ini kesaksian kami Bapak dari Elohim. Luar biasa. Di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan akan menjadi sempurna ya Bu. Kita percaya bahwa kekuatannya akan menopang kehidupan kita dalam apa yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya bahwa kekuatan Allah masih bekerja dalam hidup. Amin. Terima kasih Bapak. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, menopang seluruh hidupku. Terima kasih. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Terima kasih Yesus. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Dari mana datang Terima kasih. pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Puji Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Apapun permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Mungkin ada kesaksian terakhir dari Ibu Sus Kamdani, silakan Ibu. Amin. Terima kasih Mas Kevin. Kalau saya mengingat kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup saya. Karena saya orang yang dari seberang, maka saya merasakan anugerah yang begitu luar biasa yang datang dalam hidup saya. Seperti saya mendapatkan permata yang begitu luar biasa. Karena waktu dulu saya tidak mengerti ya, tapi sekarang saya tahu. Setelah saya terima Yesus, betapa hidup ini diselamatkan oleh Tuhan, itu anugerah yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Dan semenjak saya terima Tuhan sampai hari ini, mujizat demi mujizat tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Sungguh luar biasa kalau saya mau menyaksikan mujizat ajaib terus menerus dalam hidup saya. Bahkan yang terakhir saya tinggal di Kota Baru ini. Dulu rumah itu kan rumah anak saya. Setelah saya tinggal di situ karena rumah itu kosong, eman-eman ya, rumah itu kosong, tak tinggalannya yang di sana dikontrakkan. Setelah saya di situ saya sendirian. Saya melihat kok tidak ada gereja di sini, masjid ada di situ tapi gereja kok tidak ada. Setelah minggu itu saya lihat kok ada orang pakai dasi lewat di depan rumah saya. Ki mesti wong Kristen ki. Setelah pulang itu saya dingkik, saya inceng rumah mana ya orang itu, tak totke ya. Terus sore saya ke rumahnya, saya tanya bapak gerejanya di mana, karena selama di sini saya belum pernah melihat gereja. Terus saya ikut gereja itu, kebetulan waktu itu di Wiyung. Waktu itu saya ikut di Wiyung. Oh di Wiyung Bu, minggu saya boleh ikut. Oh iya terima kasih kalau ibu mau ikut ke sana. Minggu itu ke sana, mujizat demi mujizat dinyatakan. Dan waktu siang, waktu pagi itu ya, setelah saya sudah dapat gereja di situ, saya ayem dan saya sendirian tinggal di situ. Saya jabuti suket sendirian, jabuti rumput. Saya teringat firman Tuhan yang dikatakan pada Musa itu di dalam Yosua kalau tidak salah ya. Tuhan bilang begini, di mana kakimu itu engkau injak tanah itu, maka itu akan kami berikan kepadamu, itu kata Tuhan. Nah saya sambil jabuti suket itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan pernah berjanji sama Musa, ini loh Tuhan yang ngomong seperti ini, jadi ndak berdoa ndak. Ini loh Tuhan kaki saya sekarang ada di sini, ini beri ya Tuhan kepada saya seperti Engkau memberi kepada Musa. Cuma omong seperti itu sama Tuhan. Luar biasa Allah kita itu. Dengan tidak terasa rumah itu menjadi milik saya dengan cuma harga 100 juta waktu itu. Berarti puji Tuhan, walaupun doa cuma seperti itu tapi hati saya itu nyambung sama Tuhan. Saya omong-omongan itu sama Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Doa yang ajaib itu dijawab terus oleh Tuhan. Dulu pernah waktu pelayanan masih di Jawa Tengah itu, anak saya itu saya ajak pelayanan malam, itu mainan di luar karena 3 tahun, telinganya dimasuki batu. Dia tidak berani ngomong sama mak, kupingku tak leboni watu mak, ojo ngomong mama ya mak. Wah malam-malam mak ngomong, anakmu telinganya dimasuki batu loh. Semakin didorong semakin jauh masuk di dalam. Malam itu saya bawa ke rumah sakit karena rumah sakit kampung waktu itu ya. Disenteri, mungkin bukan dokter, perawat. Disogrok sama alat itu langsung darahnya mancur keluar. Terus ini tidak bisa bukan, tidak dibawa ke Surabaya. Langsung, memang tempat saya dulu di Surabaya, tetapi ada rumah di Jawa Tengah yang untuk pelayanan. Jadi saya pelayanan itu di rumah Jawa Tengah, tapi tinggal saya di Surabaya. Jadi setiap Sabtu saya ke sana, Senin pulang balik ke Surabaya. Itu
beberapa tahun saya lakukan. Setelah itu saya bawa ke Surabaya, saya bawa ke Rangjangan waktu itu, dan dipoto sama dokter. Saya dipanggil, Bu, ini fotonya batunya itu gepeng nempel di kendangan. Ibu siap ya kalau anak ibu ini menjadi tuli? Ya siap, tidak siap ya siap dok, saya bilang gitu. Hari Senin besok dioperasi Bu. Padahal hari Sabtu itu saya kan harus pergi ke Jawa Tengah untuk pelayanan. Saya percaya firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu saya pegang firman itu. Dan saya berangkat, saya serahkan Tuhan anak saya enggak tahu itu urusan Tuhan. Yang saya berangkat melayani itu hari Sabtu siang, naik kereta api. Dan setelah hari Senin saya pulang, saya jujuk ke rumah sakit Karangjangan. Saya dipanggil sama dokter, Bu, anak ibu sudah habis dioperasi. Kemarin kan ibu sudah saya tunjuk itu, batunya itu nempel di kendangan. Dan kalau itu digeser sedikit saja, kendangan itu jebol. Tapi setelah ini dioperasi, dijahit, sudah diedel-edel, batunya itu tidak ada. Allah kita luar biasa. Karena habis kebaktian itu, kebaktiannya kan jam 7 sore di sana, itu saya minta jemaat itu untuk berdoa sampai tengah malam, untuk mendoakan anak saya itu. Saya bilang sama dokter, nah, mungkin sudah dioperasi oleh Tuhan Yesus semalam dok. Dokter katakan, 17 tahun saya menjadi dokter, baru kali ini saya melihat hal yang seperti ini. Saya katakan memang Allah saya luar biasa. Jadi ini tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Dan itu tidak sekali dua kali, mujizat itu, aduh, kalau saya hitung itu tidak sanggup, tidak mampu. Pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib itu terus terjadi di dalam kehidupan saya, bahkan sampai hari ini. Kalau hari ini saya di Elohim, itu pun tidak ada di dalam pikiran dan hati saya sama sekali. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya melihat di Kota Baru ini banyak jiwa loh Tuhan, karena setiap minggu itu 20 itu mau bemo itu keluar dari Kota Baru Bapak untuk mengangkut orang Kristen. Saya nangis, saya berdoa karena di sekitar saya itu banyak orang Ambon-Ambon ya, itu Kristen, tidak pernah ke gereja. Saya berdoa cuma, Tuhan, di Kota Baru ini banyak orang Kristen loh Tuhan, tolong Tuhan, lawat Kota Baru, jamah Tuhan, biarlah Kota Baru mengalami hujan pertobatan. Kota Baru itu saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan tidak ada di pikiran dan hati. Kalau saya ada di Elohim sampai hari ini, semuanya karena Tuhan Bapak, semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya hanya bisa bersyukur dan bersyukur pada Tuhan. Saya kalau setiap kali berdoa tidak ada yang saya minta Bapak, kecuali terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya hanya bisa bersyukur kalau berdoa. Karena pertolongan Tuhan itu saya hitung dari tahun ke tahun, hari ke hari sampai hari ini. Sungguh luar biasa dalam hidup saya. Walaupun pelayanan tidak mudah Bapak, pelayanan di Elohim tidak gampang, banyak menangis. Tetapi Allah saya Allah yang luar biasa sampai hari ini. Bahkan yang kemarin itu saya dipercaya lagi untuk periode yang akan datang. Sungguh saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa menangis dan menangis karena saya tahu siapa saya Tuhan. Saya hanya debu tanah yang tidak ada artinya, tapi Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan pakai dengan usia saya yang sudah sedemikian tua. Tapi Tuhan saya luar biasa Bapak. Jadi saya hanya bisa bersyukur dan bersyukur pada Tuhan. Pertolongan Allah dalam hidup saya itu sungguh luar biasa. Maka dari itu saya berharap, saya selalu berdoa kepada seluruh sidang jemaat, supaya seluruh sidang jemaat itu juga mengalami yang seperti saya alami. Mujizat Allah selalu terjadi, sehingga nama Tuhan itu boleh dimuliakan lewat kehidupan kita semua. Terima kasih, cuma itu Mas Kevin yang bisa semangat saya ya Ibu, saksikan. terima kasih buat kesaksiannya. Tetap semangat dalam pelayanan, dan kiranya Tuhan akan tolong berikan terus kita kekuatan
Baik, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kesaksian. Amin. Inilah yang di awal saya katakan, ada waktu, ada tempat, ada pencapaian, ada peristiwa. Maka di situ ada cerita. Apakah itu biografi, autobiografi, atau sebuah histori? Histori artinya cerita tentang dia. Nah, histori memang berasal dari Tuhan, ya. Jadi kisah atau cerita tentang manusia itu diawali dari tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita mempunyai cerita yang bisa diceritakan kepada orang lain. Dan cerita-cerita yang kita bisa sampaikan, kita saksikan kepada orang lain, itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Itu sebabnya mari sebagai anak-anak Tuhan, di dalam perjalanan waktu, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita lakukan dan lihat akan ada banyak cerita di dalam kehidupan kita tentang Tuhan kita. Hari ini di dalam WPDA kita Mazmur 42, Bapak Ibu, di situ di dalam ayat yang ke-6, ini tema kita ya, 42 ayat 6, itu ditulis 3 kali Bapak Ibu. Ayat 6, ayat 12, dan pasal 43 ayat 5. Semua sama ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dari satu ayat ini kita bisa melihat tentang kehidupan kita. Dan waktu kita merenungkan ayat ini, ternyata apa yang terjadi dengan Bu Siska, dengan ibunya, Ibu Bublia, apa yang terjadi dengan Bu Sus, dengan anaknya, dan dengan jemaat di sana, semua mempunyai makna yang sama. Menekan jiwa kita, ada ketakutan, ada kegelisahan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan satu hal, memang ini keadaan yang terjadi, yang setiap kita mengalami dan mau tidak mau kita menjalani. Itu karena dosa di Taman Eden. Sehingga perjalanan hidup kita di dalam dunia ini digambarkan seperti itu. Tertekan jiwa kita, gelisah, ketakutan, beban, penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, dan segala macam Bapak Ibu. Tetapi di dalam kisah atau cerita kehidupan manusia yang seperti itu, maka ada perkataan, berharaplah kepada Allah. Bersyukurlah, sebab dialah penolongku dan Allahku. Bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan, lalu kita mendapatkan pertolongan kita? Mari kita akan melihat di dalam ayat yang kedua, pasal 42. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yang pertama Bapak Ibu, harapan kita akan Tuhan itu akan terjadi pada waktu kita masuk di dalam sebuah kehausan, kerinduan. Pengharapan kita akan pertolongan Tuhan harus disertai keinginan yang kuat, kerinduan, kehausan. Sehingga
hidup kita, perjalanan kita adalah cerita-cerita tentang Tuhan yang menolong hidup kita. Di dalam Markus pasal 2, ya kita akan melihat Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ini cerita tentang orang yang lumpuh dan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam cerita ini kita melihat tidak ada jalan untuk bisa bertemu Tuhan Yesus. Banyak orang mengerumuni dia, bahkan sampai di luar rumah. Tuhan Yesus ada di dalam rumah dan orang berjubel sampai di luar rumah. Bagaimana kita bisa membawa orang yang lumpuh ini sampai di hadapan Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dan Tuhan tahu kondisi orang ini? Maka tidak ada cara lain, dia membongkar atap, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa ya. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan karena pengampunan dosa, maka akhirnya dia disembuhkan. Bapak Ibu, berawal dari keinginan, kerinduan. Orang lumpuh ini tidak bisa melakukan sendiri. Dia dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Entah itu keluarga, entah itu teman yang berusaha untuk supaya dia dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kerendahan hati, melakukan segala sesuatu tanpa ada motivasi-motivasi. Yang penting temanku, saudaraku, orang lumpuh ini disembuhkan. Dan terjadilah pada akhirnya Tuhan menjamah orang ini. Kerinduan, kehausan, keinginan yang menggebu-gebu inilah yang pada akhirnya menolong, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dia direndahkan, dia diejek. Mana Allahmu? Buktinya kamu menderita hari ini. Dan ini menjadi pergumulan. Siang malam menangis, tertekan jiwanya. Karena apa? Karena olok-olok, karena direndahkan. Bapak Ibu, mari kita sadar kita tidak mampu. Hanya dengan kerendahan kita datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa dengan kesombongan kita, kemampuan, kehebatan kita datang kepada Tuhan. Tapi dalam kerendahan, dalam ketidakmampuan, dilecehkan, tidak berdaya, maka disitulah hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Di dalam Markus 10 ayat 50. Ini peristiwa tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dia sadar bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Dia mendengar cerita tentang Yesus. Dan satu kali Yesus melewati kota Yeriko, di mana dia berada. Dan ini menjadi peluang, ini menjadi kesempatan. Ya. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin dilarang, semakin dia berteriak keras. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan mendengar. Dan Tuhan katakan, biar dia datang. Dan apa yang terjadi? Dia tinggalkan segala sesuatu. Di dalam pasal 10 ini kita melihat ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, Bartimeus, dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan berdiri mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubahnya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan bangsa Israel, jubah itu menjadi simbol, menjadi lambang. Ya. Waktu dia mengemis, waktu dia hidup
hanya mampu mendapatkan belas kasihan dari orang, maka dia menggunakan jubah khusus, Bapak Ibu. Nah, jubah ini dilepas pada waktu dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia percaya semua atribut, kebesaran, kehebatan itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ditanggalkan semua dan dia lari kepada Yesus. Dan Yesus menjamah dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kerendahan kita berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab kita. Amen. Yang terakhir di dalam ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Ini berbicara tentang kesungguhan. Ya, dia sungguh-sungguh rindu sehingga dia tidak peduli dalam kerumunan, dalam gerombolan banyak orang, dia menerobos. Bahkan dikatakan dalam keramaian, dalam perayaan, dia menerobos, mendahului, melangkah ke rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, maka itu akan menolong kita. Di dalam peristiwa Markus pasal 5 ya, di situ ada cerita ayat 28. Seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Di dalam ayat 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, 12 tahun mengalami pendarahan dan sudah bisa dibayangkan betapa kondisi fisiknya sangat lemah. Dia berjalan saja tidak bisa. Dia merangkak. Dan begitu mendengar Tuhan Yesus ada, maka dia punya komitmen. Asal ku jamah saja. Sudahlah, tidak perlu yang lain-lain. Tuhan Yesus berdiri di hadapannya lalu menjamah dia. Aduh, bagaimana itu bisa sampai kepada hal seperti itu? Sudah, tidak perlu. Asal ku jamah saja, aku sembuh. Dan apa yang terjadi? Tentunya dia harus melewati banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Dan bagaimana dia terinjak-injak. Dia dengan kaki orang-orang yang sulit untuk dia suruh minggir atau dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat usahanya. Bagaimana dia asal ku jamah saja. Dan terjadilah. Waktu dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia dalam kerinduan. Kita datang kepada Dia dalam kerendahan. Dan kita datang kepada Dia dengan kesungguhan. Maka lihat, perbuatan-perbuatan Tuhan akan terjadi. Sebuah histori, sebuah cerita, sebuah sejarah. Tadi Bu Sus katakan itu tidak pernah terlupakan. Peristiwa itu tidak pernah terlupakan. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sebab Dialah penolong kita, Amin. Dialah Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Janjimu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkah. Amin. 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 Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Penolongku yang aku percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Setiap Janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Yesus. Haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Yesus. Glory. Haleluya.
Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, Setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Penolongku, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu untuk semua ya, universal. Orang yang tidak percaya, orang berdosa dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yesus hanya menjadi juru syafaat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih. Inilah yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Terima kasih. Itu sebabnya hari ini, mari dengan keberanian kita datang kepada Tuhan. Sebab doa kita kepada Tuhan itu didengar. Dia menjadi juru syafaat kita di dalam surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi juru syafaat bagi setiap kita. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau Bapak Ibu mengalami banyak kesulitan dan ingin dibantu di dalam doa-doa agar beban, agar masalah itu diselesaikan, hubungi kami. Karena kami bersedia berdoa bagi Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan mendengar bantuan-bantuan doa dari satelit Elohim. Silahkan Bu Sus. Haleluya Yesus. Bantuan doa tadi Ibu Febria, Ya, Bu Blia. ya, terus Pak Saroni sama Pak Handoko, Pak. Ya. Sama satelit Elohim yang sebentar lagi akan segera dibuka untuk ibadah. Minta bantu doa supaya Tuhan buka jalan Amin. dan nyatakan kuasanya. Kemarin Pak Polisi sudah menelpon saya, Bu, belum buka tak gerejanya, Bu. Kok Ibu belum menghubungi saya? Belum, Pak. Nanti baru Mei buka. Jangan lupa ya, Bu, nanti saya ditelepon. Ya. Saya akrab dengan polisinya itu, Pak. Jadi Ya, puji Tuhan. minta bantu doa untuk ibadah di tempat kami supaya ibadah yang normal ini nanti boleh berjalan dengan baik, Bapak. Amin. Bapak Ibu
kita juga membuka hotline dan banyak jemaat, banyak bahkan di luar jemaat mereka menyaksikan, lalu mereka meminta doa buat keluarga, buat pekerjaan, buat sakit penyakit. Kita berdoa buat mereka. Dan khususnya Bapak Ibu yang mengikuti HF Gembala hari ini, kita juga akan bersama-sama berdoa bagi Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhanlah penolong kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh ajaib dalam hidup. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Mampukan kami Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Syukur Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami menyadari kami jatuh bangun Tuhan. Mengiring Tuhan, mengikut Tuhan di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Waktu masalah-masalah begitu menghadang kehidupan kami, kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Yang lain
terbatas. Ya. Tapi Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Kasih-Nya, kuasa-Nya yang bekerja dalam kehidupan kami Haleluya. benar-benar membuktikan Haleluya. Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih. Engkau adalah penolong kami. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat beban-beban. Karena kami percaya melalui beban-beban inilah kami akan melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan semakin nyata. Mujizat akan terjadi melalui beban-beban, masalah-masalah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Waktu kami sakit, Tuhan sembuhkan. Amin. Mujizat terjadi. Ya. Waktu kami berkekurangan, Tuhan menyediakan. Mujizat terjadi. Amin. Waktu kami harus menghadapi berbagai macam masalah sulit dan kami tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, Tuhan memberi jalan keluar. Mujizat terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami adalah mujizat demi mujizat. Sebab itu di luar kemampuan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami bisa melihat sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan beserta, Tuhan penolong, dan Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Elohim, untuk Ibu Publiasi Torus di dalam proses kesembuhan, dan juga Bapak Saroni dan Pak Handoko. Tuhan, mereka adalah orang tua kami. Belas kasihan Tuhan ada dalam hidup mereka, biar mereka di masa tua mereka hidup dalam sejahtera, supaya mereka bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam seumur hidupnya, bahkan melihat anak cucu mereka. Oh syukur Bapak, itulah kebahagiaan orang saleh di hadapan Tuhan. Kami boleh melihat anak cucu kami dalam keadaan sejahtera dan sehat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk satelit Elohim. Mereka akan hari-hari ini mengadakan kembali ibadahnya. Dan syukur Tuhan bahwa lingkungan atau di mana gereja ini atau satelit ini berdiri didukung oleh aparat dan bahkan juga tetangga-tetangga yang terdekat. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Sebab di mana gereja Tuhan berada, di situ masyarakat akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah menghubungi kami di dalam hotline. Ibu Rodo Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah pulihkan dan kiranya juga keluarganya Tuhan tolong supaya mereka mengalami pemulihan. Dan sebagaimana Tuhan sudah bekerja sampai hari ini, Tuhan akan meneruskannya. Untuk Bapak Tony yang ada di rumah sakit, oh Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya. Dan dokter-dokter bisa menyembuhkan karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dia. Untuk Ibu Eni Tuhan, masalah rumah tangga anaknya, biar Tuhan tolong supaya sekali lagi kami boleh melihat masa tua, bagaimana orang tua melihat anak cucu mereka berbahagia. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Sora Tambah yang di dalam proses pemulihan karena COVID. Tuhan paru-parunya supaya bersih kembali. Terima kasih Bapak untuk Indra Tuhan dalam pergumulan pekerjaan. Tuhan sediakan. Juga untuk Krisli Atin Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan. Dan juga Bapak Anang Tuhan. Hari-hari ini pekerjaan semakin sulit. Tapi kami percaya Tuhan bisa membuka jalan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan sanggup menyediakan semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nuning. Dalam sakit penyakit autoimunnya yang sekarang sudah mengenai saraf mata dan yang lain. Tuhan tolong belas kasihan Tuhan untuk Ibu Nuning Tuhan, supaya Tuhan dia boleh disembuhkan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dalam kerendahan kami, dalam kesungguhan kami mohon Bapa belas kasihan Tuhan Ibu Nuning Tuhan. Juga untuk anak Ica dengan sakit pada bagian tangannya, Tuhan tolong, dan Ibu Esther dengan sakit ginjalnya. Bapa, kami menyerahkan Tuhan. Betapa ginjal ini menjadi sangat penting. Biar Tuhan tolong supaya tubuhnya sehat kembali. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Titus dalam proses pemulihan setelah operasi. Kiranya tangan Tuhan terus bekerja
sehingga kesembuhan itu sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu hari ini yang ada di rumah, yang menyaksikan House Family Gembala ini. Tuhan, tidak ada seorang pun yang kami tidak mempunyai masalah. Apakah itu masalah keluarga, sakit penyakit, apakah masalah pekerjaan, apakah itu masalah komunitas kami. Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam berbagai macam masalah. Biarlah mereka bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Biarlah mereka menikmati pertolongan yang daripada Tuhan. Itulah yang kami doakan hari-hari ini Tuhan. Bahwa pada akhirnya anak-anak Tuhan berkemenangan, bersukacita. Sebab melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan tentunya ini akan membuat iman percaya mereka semakin kuat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sudah goyah hari-hari ini. Dengan berbagai macam masalah yang terjadi hari ini. Pandemi membuat mereka pada akhirnya goyah. Rumah tangga goyah. Pekerjaan goyah. Oh Tuhan, sakit penyakit terjadi. Kami berdoa Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Kami percaya segala kelemahan, kekurangan, dan masalah yang hidup di dalam kehidupan kami hari ini akan dipulihkan kembali, akan disehatkan, akan diberkati, dan keluarga-keluarga menjadi bahagia kembali, sebagaimana kerinduan hati mereka. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Dan Tuhan peduli kepada setiap kita. Bukan semua orang didoakan oleh Tuhan hari-hari ini. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, itulah yang didoakan. Dan dia menjadi juru syafaat bagi kita kepada Allah Bapa di surga. Dan sebagaimana Tuhan berkemenangan, Tuhan juga memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala buat firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kita. Terima kasih Ibu Sus, Ibu Siska. Tetap semangat ya dalam pelayanan. Salam dari kami untuk jemaat di mana Ibu melayani semuanya. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara Pak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami sampai saat ini. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan buat kita semua. Kami juga tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memohon bantuan doa. Mari sampaikan doa Bapak Ibu kepada kami. Jangan berdoa sendiri. Ada kami yang selalu mensupport Bapak Ibu di dalam doa. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian tentang doa-doa Bapak Ibu yang sudah dijawab oleh Tuhan. Mari sampaikan itu kepada kami. Dan biar itu menjadi sukacita bagi kami ketika kami boleh berdoa bagi Bapak Ibu. Baik, akhir kata kami seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di House Family bersama dengan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.